Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita tidak hanya dimerdekakan dari para penjajah, tapi kita juga dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa-dosa kita, dari masalah-masalah kita. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada Tuhan, sebuah karena kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kebebasan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Kami bebas Tuhan Yesus dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau sertai Tuhan, Engkau yang hadir dalam ibadah kami Tuhan. Engkau yang mengalir ya Roh Kudus di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan puji-pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau baik Yesus. Engkau setia. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan setiap kami. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan Kau Allah yang selalu bersama dengan kami Yesus. Oh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi kasih-Mu. Syukur bagi kesetiaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh sekian yes. Terima kasih Tuhan. Karena Kau baik, karena Kau setia. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu kami rasakan Tuhan. Anugerah-Mu yang selalu hadir bagi kami Tuhan. Selalu baru bagi kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh kasih-Mu yang tiada bertepi Tuhan. Engkau sungguh baik ya Bapa. Haleluya. Kasih-Mu tiada bertepi.
gitu ya. Merdeka. Merdeka. Tangannya sambil dikepal. Merdeka. Merdeka. Sekali lagi merdeka. Merdeka. Haleluya, berdoa memang kita oleh Tuhan. Tuhan, Engkaulah anugerah terbesar dalam hidup setiap kami. Ya, Yesus. Kami bersyukur di dalam ibadah ini. Kami terima anugerah itu. Kami rayakan anugerah itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di dalam ibadah hari ini kami boleh mengundang kuasa Roh Kudus, kuasa firman Tuhan masuk dan bekerja dalam hidup kami, mengubahkan kami, menegur kami, mengkoreksi kami, sehingga kami hari ini diubahkan jadi baru lewat kuasa firman dan kuasa Roh. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu dengan lapar dan haus kami berkata kepadamu ya Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap di dalam nama Yesus. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan kepada Yesus. Ya, Shalom. Kita saudaraku yang dikasih di GBI Hope. Ya, saya mau say thank you kepada Bro Pastor Nathan dan Pastor Lina untuk kesempatan melayani di tempat ini. Tadi di awal ujian kita berkata Yesus anugerah terbesar. Betul saudara ya? Yes. Karena Yesus anugerah terbesar, kita yang hari ini beribadah meninggikan Yesus, maka ibadah hari ini juga adalah sebuah anugerah. Dan sepakat dengan saya, ibadah hari ini adalah sebuah anugerah. Boleh lambaikan tangan, amin. Kemerdekaan Indonesia Tuhan berikan kepada bangsa kita, itu juga adalah sebuah anugerah. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat pesan firman Tuhan. Saya mau ambil tema dui kewargaan kita. Dui kewargaan kita. Kita ini punya dua kewargaan. Ya. Ini yang menjadi pesan Tuhan di hari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Saudara, mari kita sama-sama melihat Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya ajak kita semua membaca firman Tuhan ini. Ya, bacanya di slide karena saya kutip ini dari Alkitab LAI terjemahan baru edisi kedua ya. Jadi sedikit berbeda dengan apa yang saudara lihat di apps saudara. Ya, jadi mari kita lihat ke layar ini. Kita baca sama-sama 2, 3. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yohanes pasal 17 ini adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya. Jadi di dalam ayat ini, aku adalah Tuhan Yesus, engkau adalah Bapa, dan mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, lewat ayat ini kita mengambil satu prinsip bahwa murid Yesus itu bukan dari dunia, tetapi ada di dunia. Ya. Nah, ayat 15 katakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Coba renungkan kata-kata ini. Yesus berkata kepada Bapa, Bapa, aku tidak minta kepadamu untuk mengambil murid-murid dari dunia. Padahal di ayat sebelumnya, Yesus tahu betul bahwa murid-murid akan mengikuti jejak Yesus. Yesus ditolak, murid-murid juga ditolak. Yesus mengalami persekusi, murid-murid juga akan mengalami persekusi. Yesus akan mengalami masa-masa yang sulit, murid-murid pun akan mengikuti jejak Yesus. Mungkin lebih baik menurut kita ya, sepintas lalu, mungkin lebih baik Yesus minta kepada Bapa, Bapa, aku minta murid-muridku tolong dikasih covering khusus gitu ya, terpisah dari dunia. Ya mungkin seperti tanah Goshen di Mesir gitu ya. Karena tanah Goshen itu kan tanah khusus miliknya orang Israel. Orang-orang Mesir ada di luar tanah Goshen gitu. Kita pikir begitu. Kalau bisa kita di wilayah Gading Serpong juga ada covering khusus, covering kerajaan Allah misalkan ya. Tempat semuanya murid-murid Yesus yang terpisah dari dunia sekitarnya. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak meminta kepada Bapa untuk mengambil murid-murid dari dunia? Ada dua jawaban. Mari kita sama-sama merenungkan jawaban ini, karena jawaban ini akan mengarahkan kemana identitas kita. Kalau kita tidak bisa memahami kenapa Yesus tidak meminta kepada Bapa untuk mengambil murid-murid dari dunia, kita akan sulit menghidupi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Ada dua jawaban kenapa Yesus tidak meminta hal itu kepada Bapa ya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama, kenapa ya Yesus tidak meminta kepada Bapa untuk mengambil murid-murid dari dunia? Karena orang percaya dalam masa hidupnya bukan menarik diri dari dunia, tapi tetap berada dalam dunia dan mempengaruhinya untuk kebaikan betapapun sulitnya itu. Ini bukan jawaban dari saya, ini adalah jawaban dari para penafsir Alkitab yang menulis ESV Study Bible. Ya. Saudara bisa pahami kenapa tidak ditarik dari dunia? Kalau garam ditarik dari makanan, garam itu tidak bisa menggarami makanan, betul? Kalau terang ditarik dari kegelapan, maka terang tersebut tidak dapat menerangi kegelapan, betul? Jadi murid-murid saya, saudara, tidak ditarik dari dunia supaya bisa mempengaruhi dunia, mengasini dunia karena kita ini garam, dan menerangi dunia karena kita ini terang. Make sense, saudara? Oke. Nah, ada jawaban kedua. Kenapa Tuhan Yesus tidak meminta kepada Bapa untuk mengambil murid-muridnya dari dunia? Dikatakan begini, dunia adalah tempat di mana murid-murid Yesus melakukan pekerjaan mereka. Yesus tidak menghendaki mereka diambil dari dunia sampai pekerjaan itu selesai dilakukan. Ternyata sama seperti halnya
murid-murid Yesus yang saat itu tinggal, ada yang di Galilea, ada yang di daerah Yerusalem. Mereka bekerja di daerah itu. Demikian juga dengan kita, tidak diambil dari dunia supaya kita melakukan pekerjaan kita di dunia ini sampai selesai. Ya, siapa yang memahami engkau punya pekerjaan dari Bapa di dunia ini? Semua dari kita, ya. Nah, dari jawaban doa Yesus kepada Bapa yang tadi dikatakan bahwa mereka bukan dari dunia, tetapi mereka ada di dunia, tidak diambil dari dunia. Kita memahami sebuah prinsip yang luar biasa tentang siapa Anda, siapa itu murid Yesus. Murid Yesus, kita semua adalah orang-orang yang punya kewargaan, double citizenship, kewargaan. Ketika dikatakan kita ini bukan dari dunia, itu betul ya dan amin, karena kewargaan kita adalah warga kerajaan Allah. Kewargaan kita adalah di dalam sorga, seperti dikatakan di dalam Filipi 3 ayat ke-20. Kita adalah warga kerajaan Allah. Tapi ketika dikatakan kita ini ada di dunia, tidak diambil dari dunia, itu berbicara adalah tempat di mana kita menjejakkan kaki di dunia ini. Murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu menjejakkan kaki di tanah Yerusalem, di tanah Galilea. Paulus menjejakkan kaki di Antioquia, di Roma. Bahkan Paulus adalah warga Roma, ya. Warga Roma loh Paulus, gitu ya. Jadi kita ada di dunia, berbicara tentang di mana kita menjejakkan kaki, di mana Tuhan kasih tugas kepada kita di Indonesia. Karena itu kita adalah warga Indonesia. Kita punya dua kewargaan. Ini identitas kita. Jadi bagaimana kita menghidupi dua kewargaan ini? Nah ini ya, punya dua kewargaan bukan berarti jadi kayak split personality. Kadang-kadang kesana, kadang begitu-gitu ya kan. Jadi seolah-olah punya kepribadian ganda. Kalau kita dengar istilah kepribadian ganda, itu selalu konotasinya negatif ya, itu kelainan psikologi gitu ya. Kepribadian ganda. So, saya bukan bicara tentang kepribadian ganda. Jadi apa artinya kita hidup di dalam dua kewargaan? Ini artinya bukan kita orang Kristen hidup out of this world, seolah-olah kehidupan di dunia ini tanpa makna, karena kehidupan kita hanya di surga yang punya makna. Pekerjaan kita, ada yang bekerja sebagai di marketing, digital marketing, ada yang bekerja di analis, ada yang bekerja berusaha dan sebagainya. Itu dipandang kehidupan yang fana, artinya ya ini kan akan berlalu ya, jadi gak penting-penting banget. Yang penting kehidupanmu di surga. Nah saya mau bilang itu kehidupan yang out of this world. Saya percaya tadi dikatakan kenapa kita tidak diambil dari dunia, karena Tuhan punya pekerjaan untuk kita di dunia. Berarti pekerjaan kita, usaha kita, segala sesuatu yang kita lakukan, yang seringkali kita sebut sekuler. Betul? Pekerjaan sekuler, profesi sekuler. Kalau Pak Nathan mungkin profesinya rohani, saya profesinya rohani. Tapi Anda yang profesi di luar gereja, kadang-kadang disebut sekuler, artinya derajatnya kurang tinggi dibanding kami yang profesinya rohani. Saya mau bilang, itu salah satu dampak dari tidak memahami kita punya dua kewargaan. Ya, jadi kita menghidupi dua kewargaan bukan sebagai orang Kristen yang out of this world. Kita menghidupi dua kewargaan bukan sebagai orang Kristen yang hanya memikirkan kepentingan pribadi. Ada seberapa banyak orang, anak-anak muda,
Anda punya cita-cita sekolah yang baik, lulus yang baik, dapat usaha pekerjaan yang baik. Dan kita melihat, ya saya ngomong gini karena saya merenung, dulu saya seperti itu. Kita ada di Indonesia, Indonesia itu bagi kita ya saudara ya, atau kota Jakarta mewakili Indonesia, itu tempat kita mengeksploitasi kesempatan, betul? Ada karir, ada jabatan, ada business opportunity. Itu kayak kita eksploitasi. Kita kayak, kalau udah berkata eksploitasi itu kayak ini ya, company gitu kira-kira. Ada di Indonesia sih, cuman sikapnya adalah eksploitasi gitu ya. Ada kesempatan bisnis di Gading Serpong, ada profesi yang menjanjikan di Jakarta. Saya mesti rebut itu. Supaya apa? Supaya hidup kita makmur. Tentu tidak salah hidup makmur ya. Tapi hidup sebagai orang Kristen yang hanya memikirkan kepentingan dan kemakmuran pribadi, itu dampak dari ketidaktahuan bahwa orang Kristen punya dui kewargaan. Yang harus kita hidupi adalah kita jadi Kristen sejati dan kita jadi warga Indonesia sejati. Saya boleh singkat ini dengan identitas Kristen Indonesia. Kristen Indonesia. Bukan hanya orang Kristen yang mengeksploitasi, bukan hanya orang Kristen yang out of this world, bukan hanya orang Indonesia yang tubuhnya doang berada di Indonesia tapi nggak ngerti panggilan ilahi, tapi kita semua adalah Kristen Indonesia. Boleh katakan kepada dirimu sendiri, saya ini Kristen Indonesia. Ya, saya ini Kristen Indonesia. Nah, pemahaman atau paradigma dui kewargaan ini membuat kita bisa bersikap dengan benar sekarang. Kalau saudara nggak ngerti punya dui kewargaan, sikap kita akan berat sebelah ya. Kayak tadi saya sebut gitu loh, keselamatan saya rohani, derajatnya lebih tinggi dari profesi sekuler ya, itu salah satu dampaknya. Dui kewargaan kita sekarang bisa lihat identitas kita. Karena apa? Karena kita memperhatikan tadi doa Yesus ya. Bukan kata saya, bukan karena filosofi, bukan. Tapi karena kita tadi memperhatikan sungguh-sungguh perkataan Yesus, doa Yesus kepada Bapa untuk murid-muridnya. Kalau kita punya sikap itu, sekarang kita bisa bersikap dari identitas di kewargaan. Nah, sekarang attitude kita gimana? Sikap kita gimana? Yuk kita lihat. Sikap yang pertama, sikap terhadap nusa. Sikap terhadap nusa itu artinya wilayah atau tempat di mana Tuhan taruh kita ya. Ada lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Saya nggak tahu teman-teman yang masih anak muda masih tahu nggak ada lagu Satu Nusa, Satu Bangsa gitu ya. Itu lagu yang saya nyanyikan waktu SD, SMP, SMA. Nusa, sikap terhadap nusa. Nah, coba kita baca sama-sama Yeremia 29 ayat 7 ya. Kembali ayat ini saya ambil dari Alkitab LAI terjemahan baru edisi yang kedua. So, jadi saya encourage teman-teman semua bisa punya Alkitab ini ya, Alkitab yang edisi kedua. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini perkataan Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yeremia di dalam sebuah surat. Jadi bayangin ini saudara baca di WA saudara, dikirimin oleh Yeremia. Ya, ini 2400 tahun yang lalu kira-kira ya, 2500 tahun yang lalu. Yeremia kirim surat ini karena dia dengar kata-kata Tuhan, lalu dia tulis dalam sebuah surat, lalu dikirim ke mana? Dikirim ke Babel. Kenapa dikirim ke Babel? Karena di Babel lah
komunitas orang-orang Israel dibuang oleh Tuhan, terutama komunitas intinya tuh, raja, imam, pembesar, orang-orang pintar. Dan yang ditinggal di Yerusalem adalah orang-orang yang mungkin gak punya pengaruh gitu ya. Tapi crème de la crème, itu lapisan yang paling atas, lapisan elitnya ya, raja, pembesar, imam, orang-orang pintar, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Fakta bahwa mereka ada di Babel menunjukkan bahwa mereka orang-orang pintar ya. Dibuang ke Babel. Karena itulah dan Yeremia tahu persis dia harus tulis surat, dengar perkataan Tuhan, karena kalau nggak ditulis surat, orang-orang Israel yang ada di Babel mereka tidak akan ngerti bagaimana bersikap dan hidup di Babel. Karena itu Yeremia tulis surat. Di perkataan Tuhan ya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu. Jadi jelas kesejahteraan kota yang dimaksud ini bukan bicara tentang Yerusalem, tapi bicara tentang Babel, tempat pembuangan, tempat orang-orang dunia dalam tanda petik. Tempat atau kota di mana hidup value-nya, nilai-nilai kehidupannya bukan nilai-nilai kerajaan Allah. Ini nilai-nilai kehidupan yang tidak mengenal Allah, itulah Babel. Tapi Tuhan lewat Yeremia minta kepada mereka yang hidup di Babel, usahakan kesejahteraan Babel dan berdoa untuk Babel. Ini benar-benar paradigma yang gak mungkin terpikir kalau Tuhan tidak kirim surat kepada orang-orang Israel yang ada di Babel. Perhatikan saudara, sikap terhadap Musa, sikap terhadap kita yang menjejakkan kaki di Indonesia. Meskipun Indonesia mungkin kita bilang ini Indonesia tidak sepenuhnya punya nilai-nilai Kristen, sepenuhnya ya enggak gitu kan. Babel tidak mengenal Tuhan. Tapi kok Tuhan tidak ngomong kepada orang-orang yang Israel yang dibawa ke Babel? Begitu kamu di Babel, kamu kutuki Babel, kamu kutuki pemerintahannya karena tidak mengenal Tuhan, kamu kutuki itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kamu orang kudus. Tuhan tidak ngomong gitu kan saudara? Tapi Tuhan minta usahakan dan berdoa. Ini benar-benar paradigm changing. Kita nggak mungkin mikir ke arah ini kalau bukan Tuhan yang kasih tahu, betul nggak saudara? Tanpa ini, tanpa surat ini, tidak akan ada seorang anak muda yang bernama Daniel yang bisa duduk di tampuk pemerintahan nomor 2. Tanpa surat ini tidak akan ada anak muda yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego yang bisa bekerja di kalangan istana dan melayani raja. No way, impossible, betul? Jadi surat ini begitu penting, ayat ini begitu penting buat Daniel, buat Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan Tuhan di Babel. Sekarang saya mau saudara lihat dalam konteks masa kini. Indonesia itu bukan tempat pembuangan kita kan saudara. Indonesia adalah tempat di mana Tuhan taruh kita. Kalau tempat pembuangan umat Tuhan, disuruh usahakan kesejahteraannya dan disuruh berdoa untuk tempat itu, terlebih lagi saudara harus lakukan ini untuk Indonesia, tempat di mana Tuhan taruh kita, bukan tempat di mana kita dibuang, benar saudara? Saya sempat mengalami masa-masa di mana saya tidak bisa lakukan ini. Ini firman Tuhan, saya anak Tuhan, bahkan saya menjadi pelayan Tuhan, tapi saya tidak bisa lakukan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena ketika saya lahir dengan sebuah identitas yang kabur. Saya lahir bukan sebagai anak Tuhan kan, belum kenal Tuhan.
Di akte kelahiran saya tertulis, akte kelahiran saya ya, akte kelahiran warga negara Cina. So, bukan warga negara Indonesia saya waktu lahir. Ketika saya bertumbuh, SD, SMP, saya perlu surat untuk ngurus KTP atau ngurus paspor atau masuk sekolah gitu ya. Yang selalu ditanya adalah mana SBKRI-nya, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menunjukkan bahwa saya lahir bukan sebagai warga Indonesia, saya adalah warga negara asing. Karena itu saya harus membawa SBKRI kemanapun saya pergi. Saudara, saya hidup dalam sebuah kebingungan identitas. Bukan hanya bingung, tapi luka. Karena saya napas udara Indonesia, saya makan makanan Indonesia, saya menjejakkan kaki di tanahnya Indonesia, tapi saya bukan orang Indonesia. Coba saudara, bingung nggak? Bingung, saya bingung. Bahkan saya terluka. Ada satu masa di dalam kehidupan saya di mana saya merasa lebih jadi orang negara lain dibanding orang Indonesia. Luka gitu ya. Dan itu membuat saya tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Karena terluka, karena nggak ngerti identitas. Apa yang bisa menyembuhkan saya? Apalagi kalau bukan firman-Nya dan kuasa Roh Kudus-Nya yang mengembuskan firman itu ke dalam hati saya, ke dalam hidup saya, sehingga saya berubah. Dimulai dari paradigmanya, berubah hatinya, terutama buat Indonesia, gitu ya, berubah. Dan perubahan itu memungkinkan Tuhan membawa saya ke dalam the next step, ke dalam perjalanan hidup selanjutnya yang nggak mungkin Tuhan bawa ke babak itu kalau saya belum berubah. Demikian juga saya percaya, saudara. Ada perubahan-perubahan kesadaran, paradigma di dalam hidup saudara yang saudara harus alami, saudara harus terima itu ya lewat kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Baru Tuhan bisa bawa saudara ke babak selanjutnya. Nah, apa babak selanjutnya dalam hidup saya? Nanti saya lanjutkan ya di bagian terakhir dari khotbah ini. Tapi saudara, pemahaman dui kewargaan ini membuat kita bisa bersikap dengan benar terhadap nusa. Saya berdoa saudara ya, mungkin ada yang terluka seperti saya, mungkin ada yang acuh tak acuh, saudara nggak merasa ada kaitannya gitu. Kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa, berdoa untuk kota, berdoa untuk bangsa mungkin. Tapi hari ini firman Tuhan menegur kita, mengkoreksi kita, menyembuhkan kita, dan mengubahkan paradigma kita. Yang bersyukur boleh katakan amin. Puji Tuhan. Pemahaman bahwa kita ini punya dui kewargaan membuat kita bisa bersikap terhadap nusa, dan yang kedua membuat kita bisa bersikap terhadap pemerintah. Ini ayat yang kedua. Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya. Kembali saya pakai terjemahan dari LAI edisi yang kedua ya saudara. Ya kalau saudara lihat Alkitab saudara, ini kata-katanya gini, tiap-tiap orang harus tunduk kepada para pemerintahan yang ada di atasnya gitu ya. Jadi saya pakai yang edisi kedua. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Tentu kita tahu meskipun seluruh
para penguasa ditetapkan oleh Allah, ada penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya. Ya, kita lihat apa yang terjadi di Niger sekarang, baru aja ya, minggu lalu, 2 minggu yang lalu di Afrika, bukan Nigeria tapi Niger. Ya, coba saudara lihat. Kita tahu bahwa ada yang menyalahgunakan kekuasaan, dan kita bersyukur bahwa penguasa atau pemerintahan di Indonesia, sejauh yang kita lihat, bukan penguasa yang lalim, penguasa yang meminta rakyatnya menyembah dirinya, itu saudara ya, kayak di negara tertentu, bukan, betul. Tapi penguasa yang kalau datang ke pasar bisa selfie barengan dengan rakyatnya, betul kan? Kira-kira gitu ya. Jadi itu gaya presiden yang sekarang ini membawa perubahan besar di dalam gaya pengawalan presiden, karena belum pernah ada pengawalan yang sebegitu dekat dengan rakyatnya gitu ya. Kan selalu kan kasih jarak gitu ya. Karena semakin dekat dengan orang yang tidak dikenal, semakin besar risiko yang bisa menimpa presiden, kira-kira gitu ya. Jadi saya bisa bayangin ini sikap pemerintahan yang sekarang terhadap rakyat, kedekatannya gitu ya, membawa perubahan yang besar di dalam cara-cara melakukan pengamanan dan pengawalan dari pasukan pengawal presiden. Nah, jadi saudara, kita diminta untuk tunduk kepada penguasa. Ada beberapa hal dalam kondisi tertentu kita tidak lagi bisa mentaati sepenuhnya penguasa itu, terutama kalau penguasa itu sudah mengambil posisi Allah, minta disembah. Terutama kalau penguasa itu minta kita melakukan hal-hal yang jahat, yang bertentangan dengan firman Tuhan, betul? Tapi apapun itu, sikap kita adalah sikap yang tunduk kepada penguasa dan pemerintah. Saudara lihat, Sadrak, Mesak, Abednego yang menolak untuk menyembah patung yang didirikan oleh raja, betul? Masih ingat gak bagaimana cara menolaknya si Sadrak, Mesak, Abednego? Tuanku Raja, kami tidak bisa menyembah ini. Tapi kalau Tuanku Raja bersikeras, kami tidak akan. Gitu kan, masih ngomongnya sopan gitu ya, sebagai bentuk dari sikap penundukan diri kepada para penguasa pada waktu itu. Dan saudara, ini surat Roma ini ditulis oleh Paulus. Saudara tahu kan siapa Paulus? Saudara tahu kan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi kepada Paulus? Saudara tahu nggak? Jadi untuk Paulus bilang seperti ini benar-benar bukan dari aspirasi pribadi. Orang yang pernah dipersekusi, orang yang pernah dipenjara, orang yang pernah disiksa oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi, gak mungkin ngomong seperti ini, betul? Paulus bisa nulis seperti ini karena Roh Kudus yang mengarahkannya. Jadi saya berdoa supaya kita semua yang punya dui kewargaan ini punya sikap yang seperti ini kepada penguasa. Ada amin? Coba lihat ya kecenderungan yang terjadi hari-hari ini. Apapun yang dilakukan selalu dianggap jelek, gitu kan ya. Keluarin RUU ini jelek, demo. Kalau ditanya, kenapa kamu demo RUU ini? Nggak tahu. Jadi demo buat apa? Gitu ya. Oke, jadi ada, saya ingat Menteri Kesehatan kita yang sekarang kasih alasan kenapa dia begitu mempush RUU kesehatan yang baru. Dia katakan gini, pada waktu saya dijadikan menteri oleh Pak Jokowi, Pak Presiden, saya tanya sama Presiden, apa yang harus saya lakukan sebagai Menteri Kesehatan yang baru? 2, 1, ini harus penanganan COVID-19 utamakan, prioritaskan, gitu kan. Yang kedua, tolong ubah. Nah, ini paradigma lama di dalam dunia kesehatan Indonesia. Dibuat itu, dilakukan. Meskipun ada banyak tantangan, ada banyak penolakan. Nah, itu yang seperti itu kita mesti bisa lihat.
Ya, tidak selalu benar yang dilakukan pemerintah, tidak selalu RUU itu semuanya sempurna, kita tahu. Tapi sikap kita terhadap pemerintahan adalah sikap yang menundukkan diri. Kenapa? Karena kita punya firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Yang memahami boleh katakan amin. Oke. Saya mau kasih contoh. Kita itu paling gampang kalau lihat model. Contoh ya. Seorang yang bernama Yohanes Leimena, seorang pahlawan nasional, seorang anak Tuhan, satu-satunya menteri di Indonesia yang menjabat sebagai menteri selama 21 tahun berturut-turut tanpa terputus, sejak kabinet pertama Presiden Soekarno terus sampai kabinet yang terakhir Presiden Soekarno. Saudara tahu ya, kalau belajar sejarah itu udah berapa kali masa pemerintahan berganti, tapi orang yang satu ini tetap ada di dalam kementerian kabinet Indonesia 21 tahun berturut-turut tanpa terputus. Kenapa bisa begitu? Presiden Soekarno bilang tentang Opa Leimena ini, dia adalah orang yang paling jujur yang pernah saya temui. Kata siapa? Kata Presiden Soekarno. Dalam beberapa kesempatan Presiden berkata tentang Opa Leimena, pendetaku. Ini pendetaku nih, gitu ya. Menterinya itu bilang, ini pendetaku. Ini orang yang paling jujur yang pernah saya temui. Dan saudara, apa yang saya khotbahkan hari ini, saya mau bocorin rahasia dulu saudara ya, adalah hasil perenungan saya membaca biografi beliau. Seringkali pada saat minggu perayaan kemerdekaan saya renung. Saya pengen lihat, kalau kemerdekaan adalah anugerah Tuhan, maka jejak-jejak tuntunan dan karya Tuhan bagi saya ya, pasti terlihat jelas di dalam kemerdekaan Indonesia. Itu yang saya cari saudara. Saya gali, saya cari. Saya pengen lihat jejak pertolongan Tuhan, jejak tuntunan Tuhan, jejak karya Tuhan di dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, ini salah satunya. Ya, saya baca surat-surat beliau, saya baca pengajaran beliau. Ini adalah model anak Tuhan yang ngerti dia punya dui kewargaan. Istri dari Yohanes Leimena adalah salah satu pendiri dari Lembaga Alkitab Indonesia yang memproduksi Alkitab yang kita pakai sampai hari ini ya. Yohanes Leimena adalah juga di masa-masa awal aktif memimpin Dewan Gereja Indonesia. Sekarang udah nggak ada Dewan Gereja Indonesia karena namanya udah PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI. Dulu namanya Dewan Gereja Indonesia, dan dia adalah salah satu wakil, salah satu pemimpin di Dewan Gereja Indonesia. Saudara, tidak mungkin ada Yohanes Leimena, tidak mungkin ada Daniel di Babel, tidak mungkin ada Sadrak, Mesar dan Abednego kalau tidak ada dui kewargaan. Dan sampai hari ini nama Yohanes Leimena diabadikan di dalam sebuah institusi yang bernama Leimena Institute. Ya. Persekutuan Gereja di Indonesia di tahun berapa saya lupa, memutuskan di dalam salah satu sidangnya kita harus melestarikan nilai-nilai dari kehidupan Yohanes Leimena. Ini dia orangnya. Saudara, saya berdoa supaya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti saudara dan saya bisa hidup seperti ini sebagai Kristen Indonesia. Nah, yang terakhir, saya tahu di sini banyak anak-anak muda, selalu pertanyaan anak muda, so what? Gitu kan? Lalu apain gitu, ngapain? Dari tadi kita udah ngomongin hal-hal yang besar, sekarang kita ngomongin hal-hal yang praktis. Jadi saya mau share beberapa hal praktis yang kita bisa lakukan karena kita punya dui kewargaan. Nih, beberapa hal praktis ya. Kita bangun tembok doa bagi Nusantara. Nehemia bangun tembok
fisik di kota Yerusalem. Karena tanpa tembok, sebuah kota rentan diserang musuh. Nehemia bangun tembok fisik kota Yerusalem, tapi yang membangun tembok rohaninya orang Yerusalem waktu itu namanya Ezra. Tembok rohani. Mereka disadarkan lagi, mereka umat pilihan Tuhan. Mereka harus mentaati perintah Tuhan. Ya. Nah, jadi kita perlu bangun tembok doa bagi Indonesia, terutama menjelang Pilpres ini. Kita mau presiden yang terpilih adalah presiden yang takut akan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi seluruh agenda ilahi atas Indonesia. Setuju? Katakan amin. Ya, bangun tembok doa bagi Nusantara. Demikian juga kita perlu membangun tembok keutuhan bangsa. Informasi sekarang ini kita harus bisa lihat sebagai sebuah senjata. Ini weapon, informasi. Weapon bukan hanya tank, hulu ledak nuklir, Falcon, Fighting Falcon F-16. Informasi adalah weapon. Dan hari-hari ini, terutama 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir di dalam pemilihan presiden Amerika dan seterusnya, kita lihat jadi sebuah senjata yang mematikan, informasi. Dan itu terjadi di Indonesia. Jadi kita harus meneruskan kebenaran, bukan meneruskan disinformasi. Karena setiap disinformasi yang kita tidak cek lalu kita sebarkan kepada orang lain berpotensi untuk merobohkan keutuhan bangsa Indonesia. Saya ngomong gini karena saya punya beberapa contoh, saudara. Saya punya beberapa contoh informasi-informasi yang saya tidak teruskan karena saya melihat ini punya potensi untuk menghancurkan keutuhan bangsa. Yuk, jadi mari ya, biarpun kita jadi capek, biarpun kita jadi susah, biasanya kita kan penerima informasi paling gampang bikin seru. Kita forward, kita share ke yang paling kita kenal, lalu tinggal kita tambahin. Gue nggak tahu ini benar apa enggak ya, tapi kata tetangga sebelah sih gini ya. Tetangga sebelah siapa, saudara? Tetangga sebelah punya tetangga sebelah, punya sebelahnya lagi, ujung-ujungnya bapak segala dusta. Benar nggak, saudara? Lalu kita bilang, waduh, kita diketahui sama si bapak dusta, aduh. Hanya meneruskan kebenaran. Katakan amin. Oke. Nah, ini yang terakhir. Saya boleh tim pujian penyembahan bersama dengan saya. Menjadi pengelola atau steward yang baik. Tuhan kasih kita uang ya. Kita pengelola uangnya Tuhan, amin. Libatkan uang kita di dalam pembangunan nasional. Pemerintah itu benar-benar berupaya supaya warga negaranya sadar mereka bisa berinvestasi ke dalam instrumen-instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, instrumen ini tentu menguntungkan ya, menguntungkan gitu. Sekaligus juga membuat orang yang berinvestasi di dalamnya bisa terlibat di dalam proyek-proyek pembangunan nasional. Gunakan hak politik kita dalam pemilihan umum. Pilih yang baik, jangan asal nyoblos. Salah seorang anak muda namanya Abigail Timurya membuat sebuah gerakan dan platform yang namanya Bijak Memilih. Supaya apa? Supaya segmen besar anak-anak muda yang baru nyoblos pertama kali di dalam pemilu kali ini tidak asal nyoblos, bijak memilih. Jangan pilih yang pernah melakukan tindakan pidana, betul? Jangan pilih yang punya track record korupsi, betul? Taunya dari mana? Nah, gak gampang taunya gitu. Jadi benar-benar ya, gunakan hak pilih. Dan talenta kita, data science, IT, graphic design, seluruh talenta kita adalah untuk Allah dan untuk Indonesia. Kita bangkit berdiri ya. Nah, saya tutup begini. Sesudah Tuhan sembuhkan saya dari luka-luka, dari kebingungan, saya ini orang Indonesia atau orang apa sih? Gitu ya. Tuhan sembuhkan saya lewat firman Tuhan. Tiba-tiba, nah, waktu saya bekerja, sekarang paradigmanya berubah. Kerja kan, misalnya kerja apa ini ya, supaya dapat bonus,
supaya dapat kenaikan gaji, supaya dapat bos senang. Oke lah, bos senang tentu jangan sampai dia sedih. Oke lah, kenaikan gaji. Tapi saya lebih dari itu, saya melihat yang saya lakukan sekarang ini punya dampak buat kerajaan Allah, menyenangkan Tuhan, pekerjaan saya dan penyembahan saya juga. Dan yang saya kerjakan ini adalah untuk Indonesia. Ketika saya mulai berpikir seperti itu, saudara, apa yang terjadi? Tuhan buka jalan. Tuhan betul-betul kasih sebuah kesempatan, proyek, pekerjaan yang menentukan layanan publik di Indonesia, layanan transportasi, layanan energi mineral. Tapi itu tidak mungkin terjadi kalau saya belum dipulihkan. Ya. Jadi izinkan Tuhan hari ini untuk menjamah kita, memulihkan kita, sehingga kita sungguh-sungguh jadi Kristen Indonesia. Untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang indah, dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Sama-sama katakan, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi Indonesia, bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi siang hari ini. Lewat pujian penyembahan, kami boleh meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan, supaya hanya namamu yang dipermuliakan di tempat ini, hanya pribadimu yang menjadi nomor satu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anakmu yang sudah hadir. Kami bersyukur untuk teman-teman kami yang baru, yang sudah Engkau hentar. Kami berdoa Tuhan, teman-teman yang baru ini juga boleh bersama dengan kami, bertumbuh bersama, melayani Tuhan bersama. Kami juga berdoa untuk Arlin yang hari-hari ini mempersiapkan untuk melahirkan anak yang kedua. Engkau juga yang berikan kekuatan, kesehatan bersama dengan Ricky dan Jolin. Engkau berkati keluarga ini Tuhan. Pemeliharaanmu, penyertaanmu nyata dalam hidup mereka. Dan sekali lagi kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Hendrik Timadius dan Ibu Gracia. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih untuk selama ini Engkau boleh memakai Pak Hendrik untuk membimbing kami, menguatkan kami, meneguhkan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau berkati Pak Hendrik dan keluarganya terus Tuhan. Ibadah pelayanan mereka Engkau juga yang terus memberkati. Kekuatan, kesehatan Engkau jagai. Bahkan berkat-berkat yang berlimpah
Engkau berikan buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Untuk anak-anak mereka Engkau juga berkati. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan, dalam ibadah ini. Worship leader, singers, pemusik, soundman, multimedia, pendoa, koordinator ibadah, dan usher, greeters, semuanya Tuhan Engkau memberkati. Buat anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dari bawah, Engkau juga memberkati anak-anak kecil yang mereka bawa masuk dalam hadirat Tuhan. Kami juga percaya nggak sia-sia Tuhan. Anak-anak itu walaupun secara manusia belum ngerti apa, tapi kami percaya Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang mereka dengar, setiap firman yang mereka dengar akan tertanam dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online. Engkau juga memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk diklat nasional yang akan diadakan besok. Engkau juga yang memberkati Tuhan. Setiap peserta diberkati Tuhan, setiap panitia diberkati Tuhan, setiap pembicara, setiap pengisi acara diberkati Tuhan. Acara ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Juga untuk sinode hari Rabu, Kamis, Jumat, Engkau juga berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Gak lupa hari Sabtu kami akan bersukacita bersama, pujian, penyembahan yang kami akan naikkan, doa-doa yang kami akan naikkan. Engkau akan mendengar itu menjadi sebuah dupa yang harum Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberikan kemenangan kepada setiap kami untuk hadir hari Sabtu besok. Terima kasih Bapak. Kami akan melanjutkan acara kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bahkan kalau nanti kami pulang, pemeliharaan penyertaan-Mu terus limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dan sesudah dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati